Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, baik anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar PAI dan budi pekerti. Nah, kira-kira akan belajar apa ya? Coba perhatikan di sini ya. Sini ada siswa SMP Queen ya. Ya, sedang ya untuk salim ya setiap pagi, yaitu sebagai rasa hormat pada Bapak Ibu guru. Nah, kemudian yang kemarin di rumah yang biasa membantu ibu yaitu mencuci piring ya. Nah, ini harus bisa. Kemudian ini hormat juga kepada guru ya. Nah, ini para santri kemudian membantu. Wah, seger sekali ya membantu ayah atau kakek nenek di sawah. Hal ini berkaitan dengan materi yaitu bab 9 PAI untuk kelas 8 hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, di sini pengertian dari hormat pada orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau namanya lain dari ini adalah birrul walidain. Bir kan baik ya, berarti berbuat baik ya kepada orang tua atau berbakti. Nah, perilaku menghormati kemudian mematuhi nasihatnya juga termasuk dari birrul walidain. Seorang anak itu wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat ya yang diperintahkan oleh orang tua selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan seorang anakku ya tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya itu kafir ya. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua ini termaktub dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim, yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya Allah itu dengan sesuatu apapun. Nah, ini kata kuncinya, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Nah, baik. Bagaimana kita cara menghormati dan patuh kepada orang tua? Nah, kalau kalian yang masih memiliki kedua orang tua, ya sikapnya gimana cara menghormati? Mendengarkan semua perkataannya ya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati ya. Tidak boleh, nggak mau. Tolong belikan ya di warung ya. Ayo, segera kalian. Tolong ambilkan apa ya kalian langsung ya. Kemudian membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Tadi misalnya kalian mencuci piring, menyapu halaman, bisa. Nah nih, misalnya kalian mau berangkat sekolah, biasanya gimana? Ya meminta doa restu, ya izin saya mau berangkat ya. Mudahkan. Nah kalau kalian di pondok pesantren ya kalian mohon doa restu ya. Nih, kemudian kalau kalian sudah
tidak memiliki orang tua atau sudah meninggal dunia, pertama ya menyambung silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua, misalnya kakek, nenek, kemudian bibi, tante dan lainnya ya. Nah, kita harus selalu dijaga. Kemudian melanjutkan cita-cita orang tua. Misal kalian punya pondok pesantren ya, orang tuanya ya kalian harus belajar di pondok dengan sebaik mungkin sebagai penerus, atau mempunyai musola ya kalian nanti sebagai penerusnya. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan ayah dan ibu dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Seperti dimaktub dalam hadis ya tentang amalan yang tidak terputus sehingga kita meninggal dunia. Ya, nih ada hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qada'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Artinya apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam ya, kalian itu telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali apa? Ada 3 perkara ini. Yang pertama sedekah atau sedekah ya. Sedekah jariah ini kan ya yang terus menerus. Kemudian ilmu pengetahuan yang dimanfaat atau ilmu yang manfaat, dan ini kata kuncinya kedua anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya, ini ya ta'ulah mendoakan kedua orang tuanya. Nah itu ya hikmahnya apa kita selalu berbakti atau hormat kepada orang tua, jelas ya. Kita menjadi berbakti kepada orang tua, menjadi patuh dan ya berbuat baik, kemudian mendapatkan ridho dari Allah, karena ridhonya ya Allah itu ridhonya orang tua juga ya, ridhonya orang tua, ridhonya Allah ya, mendapatkan pahala yang besar, jelas ya. Kelak akan ya kita akan berbakti pula kepada kita, anak-anak kita juga ya, harapannya bisa menyentuh kita. Kita sering mendoakan orang tua kita, insya Allah keturunan kita juga bisa ya. Yuk biasakan baca Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian contoh perilaku berbakti kepada orang tua ini ya, salim kalian, kemudian kalian mencuci sendiri kalau bisa ya, kalau di pondok insya Allah udah mandiri, kemudian mencabuh halaman ya, ini membantu, atau ini kalian ikut masak ya bisa. Kemudian tadi fokus di orang tua, sekarang ya guru juga kalian harus patuh, jangan hanya ya kepada guru manapun ya yang pernah memberikan kalian ilmu, walaupun satu huruf. Nah, pengertiannya adalah ya guru adalah sosok pengganti dari orang tua ketika berada di sekolah atau di pesantren ya. Di dalam kitab Ta'limul Mutakalim ya banyak sekali ya. Ta'limul Mutakalim itu kitab yang banyak sekali membahas mengenai ilmu dan amal ya, orang tua kemudian guru. Nah, ini cara menghormati guru, tidak boleh berjalan di depan guru dan tidak boleh ya duduk di kursinya guru. Ilmu tidak dapat diperoleh secara sempurna tanpa diiringi sifat tawadu ya, hormat terhadap gurunya. Nah caranya gimana? Ya mengucapkan salam, tersenyum ketika bertemu, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pelajaran di kelas, bertanya kepada guru dan ya bertanya dengan sopan ya, taat kepada guru dalam semua perkara kebaikan. Jika melakukan kesalahan segera mengakuinya dan memohon maaf. Jangan lupa juga kalian mendoakan orang tua juga harus mendoakan bapak ibu guru juga ya, baik di sekolah atau pesantren. Nah hadisnya yang memerintahkan kita tentang hormat pada orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ini ya, ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua ya. Murka Allah juga tergantung muka orang tua. Nah subhanallah sekali ya. Jadi harus hati-hati kepada orang tua. Kemudian hadis tentang patuh kepada guru. Laisa minna malam yujil kabiruna wa yarham sughiruna wa ya'rif li'alimin ya. Nah, tidak seorang golongan kami tidak memuliakan orang yang lebih tua. Kalian harus menghormati, kemudian menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti ya, mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pahalanya. Harus menghormati ya orang yang memiliki ilmu kan biasanya siapa guru ya, ya'rifu li'alimin ya, alim itu ya. Baik, ini adalah contohnya kalian menghormati. Wah ini ya ada kebiasaan kalian baca muhafadzah imriti ini, membaca kitab dan itu ya sifat hormat. Jangan lupa tetap
jaga kesehatan, tetap hormat kepada siapapun, kepada orang tua dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.